Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hidayatul Fitri di materi Matematika Wajib kelas 11. Untuk sekarang kita akan membahas matriks bagian pertama. Kompetensi dasar dari materi matriks ini adalah KD 3.2, menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian matriks dengan matriks, serta transpos matriks. Untuk KD 4.2-nya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Nah, materi prasyarat yang harus kalian kuasai di materi matriks ini adalah tentang bilangan, khususnya operasi bilangan, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya. Untuk materi prasyarat yang kedua adalah sistem persamaan linier. Materi yang akan kita bahas di slide ini adalah definisi matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, kesamaan matriks, dan operasi matriks. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama, definisi matriks. Matriks adalah susunan dari bilangan-bilangan yang dibatasi tanda kurung yang berbentuk persegi atau persegi panjang dan disusun menurut baris dan kolom. Contohnya ini, notasi matriks seperti ini, ada matriks A. Nah, matriks itu biasanya diberi nama dengan huruf kapital. Ada kurung, di dalamnya ada elemen-elemen atau bilangan penyusunnya. Nah, di situ matriks ini mempunyai ukuran baris kali kolom atau yang disebut ordo. Ordo jadi banyaknya baris kali kolom. Kalau barisnya ada M, kolomnya ada N, maka ordonya berukuran M kali N. Kita masuk ke contoh matriks. Ada matriks A. Di sini kalian harus bisa membedakan mana baris, mana kolom. Baris adalah yang ini, horizontal. Ini ada baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ada yang selanjutnya namanya kolom. Kolom itu yang vertikal, ini yang ke bawah. Ini namanya kolom. Nah, dari sini bisa kita lihat, sebutkan elemen penyusun baris kedua. Nah, baris kedua itu kan ini, elemen penyusun atau anggota penyusunnya adalah ada -3, 0, -1. Nah, kalau ditanyakan berapakah ordonya, ordo adalah ukuran baris kali kolom. Karena di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 3, maka ukuran ordonya adalah 3 kali 3. Jenis-jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom, ada matriks baris. Artinya matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Ada namanya matriks kolom, artinya matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Nah, ini namanya D31, itu artinya matriks D ukuran atau ordonya 3 kali 1. Ada 3 baris, 1 kolom. Nah, jenis-jenis matriks berdasarkan banyak baris kolom yang ketiga adalah matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai ukuran baris atau banyaknya baris dan kolom itu sama. Di sini ada barisnya ada 3, kolomnya ada 3 juga. Artinya banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jenis-jenis matriks selanjutnya berdasarkan elemen-elemen penyusunnya. Ada yang namanya matriks diagonal. Nah, matriks diagonal adalah matriks persegi atau ukuran baris sama kolomnya sama, tapi diagonal utamanya ini, nah selain elemen diagonal utamanya bernilai 0. Ini matriks diagonal. Nah, kalau matriks identitas adalah biasanya disimbolkan dengan I, adalah matriks persegi yang diagonal utamanya itu bernilai 1, selain itu bernilai 0. Ini adalah matriks identitas ordo 2 kali 2 atau barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Sekarang jenis-jenis matriks berdasarkan elemen-elemen penyusunnya yang ketiga adalah matriks segitiga atas. Apa itu matriks segitiga atas? Adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonalnya bernilai 0. Kita lihat di sini ada matriks persegi ukuran 3 kali 3 ordonya, dan ini matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal. Nah, ini diagonal utamanya. Nah, di bawah diagonalnya itu bernilai 0. Nah, ini membentuk segitiga. Nah, ini yang membentuk segitiga, makanya namanya matriks segitiga atas, yaitu elemen ini diagonal ini bernilai segitiga, selain ini 0. Ini namanya matriks segitiga atas. Untuk matriks segitiga bawah itu kebalikannya matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen di atas diagonalnya bernilai 0. Ini diagonalnya, nah di atas diagonalnya bernilai 0. Nah, ini kan sebenarnya membentuk segitiga bawah. Untuk memudahkannya seperti itu.
Selanjutnya adalah transpose matriks. Transpose itu mengubah suatu matriks menjadi matriks baru, di mana kolom pada matriks awal itu berubah menjadi baris pada matriks kedua atau sebaliknya. Jadi kolom itu nanti kita akan tulis kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Seperti ini. Ada matriks A dengan anggotanya 4, 2, 6, 5, min 3, 8. Tentukan transpose matriks A. Transpose itu simbolnya A. Transpose seperti ini, bisa juga A aksen. Itu namanya matriks transpose dari A. Kita bisa lihat baris 4, 2, 6, baris pertama di sini berubah menjadi kolom pertama. Baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Jadi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Itu adalah transpose matriks. Dari sini bisa kita lihat apakah ordo matriks A dengan A transpose itu berubah. Bisa kita lihat berubah ya. Yang tadinya matriks A ordonya atau barisnya ada 2 baris 3 kolom, ordonya 2 kali 3, sekarang kalau ditranspose berkebalikan menjadi 3 baris 2 kolom atau ordonya menjadi 3 kali 2. Jadi ordonya berubah. Selanjutnya sifat-sifat transpose matriks seperti ini bisa kita lihat. Jika ada matriks A transpose ditambah B transpose, itu hasilnya sama dengan, kita jumlahkan dulu matriksnya, A tambah B dulu baru ditransposkan, hasilnya ini sama. Selanjutnya kalau ada perkalian A kali B transpose itu sama dengan B transpose dikalikan A transpose. Nah ini nanti hubungannya sama operasi matriks setelah ini. Nah jika ada K kali A ditranspose itu hasilnya sama saja K dikalikan matriks A transpose. K itu adalah skalar. Jika ada A transpose ditranspose lagi itu sama dengan matriks A semula. Kita lanjutkan ke kesamaan dua matriks. Nah, matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B, atau banyaknya baris di matriks A sama kolom sama dengan banyaknya baris dan kolom matriks B. Dan syarat yang kedua, kesamaan dua matriks selain kita melihat ordonya adalah elemennya. Kita melihat elemen yang letaknya sama. Misalnya elemen di kiri atas sama dengan di kiri atas. Di baris bawah, baris kedua kolom pertama ya sama dengan baris kedua kolom pertama, atau elemen yang seletak yang sama. Dari sini kita bisa lihat matriks A sama matriks B. Apakah A sama dengan B? Matriks A sama dengan B. Kita lihat 3 ini kan letaknya sama dengan 6/2, nilainya kan sama. Ini min 1 sama dengan min 1, akar 9 sama dengan 3, 2 sama dengan akar 4. Ini memenuhi ordonya sama, banyaknya baris dan kolomnya sama, serta elemen yang letaknya seletak itu juga sama. Jadi dapat dikatakan matriks A sama dengan matriks B di kasus ini. Kita masuk ke contoh soal kesamaan dua matriks. Nah, diketahui matriks yang pertama 42P75, kita baca matriks itu dari baris dulu, baru baris pertama, baru baris kedua. Jadi matriks pertama ini sama dengan matriks kedua yaitu 487Q plus 3. Nah, diketahui dua matriks ini kan sama. Sekarang yang ditanyakan adalah nilai P dan Q. Karena ini sudah memenuhi ordonya sama, kita lihat elemen yang letaknya sama. Karena kita akan mencari P dan nilai Q, kita sekarang lihat yang ada P sama Q-nya. Nah, 2P ini kan seletak dengan 8, maka 2P sama dengan 8, P sama dengan 8 bagi 2 itu 4. Sekarang kita mencari nilai Q. Q plus 3 itu kan letaknya sama dengan 5. Maka kita buat kesamaan 5 sama dengan Q plus 3. Maka pindah ruas, Q-nya ketemu 2. Jadi nilai P-nya sama dengan 4, nilai Q-nya sama dengan 2. Ini adalah jawaban dari contoh soal kesamaan dua matriks. Selanjutnya kita masuk ke operasi matriks. Dalam operasi matriks ini kita akan membahas di sini tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Selanjutnya nanti ada perkalian skalar dengan matriks, terus nanti ada perkalian matriks dengan matriks. Kita masuk yang pertama, penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Nah, ada penjumlahan dan pengurangan matriks itu syaratnya bisa diselesaikan apabila dua matriks itu mempunyai ordo yang sama atau banyaknya baris dan kolom itu sama, serta penjumlahan dan pengurangan itu dikenakan terhadap elemen yang letaknya sama. Ada matriks A 10, 22 min 1 dan 1, matriks B itu 26, 75,
tentukan penjumlahan matriks A tambah B. Karena ini sudah ordonya sama, bisa kita jumlahkan. Lihat elemen yang letaknya sama. 10 kita jumlahkan dengan 2, jadi 10 plus 2. 22 kita jumlahkan dengan 6, min 1 jumlahkan dengan 7, 1 jumlahkan dengan 5. Jadi hasil A tambah B atau matriks A tambah matriks B adalah 12, 28, 6, 6. Pengurangan matriks juga sama, kita kurangkan elemen yang seletak. Artinya 10 dikurangi 2, 22 dikurangi 6, min 1 dikurangi 7, 1 dikurangi 5. Bisa dilihat hasilnya. Matriks A dikurangi B adalah 8, 16, min 8, min 4. Nah, mudah ya untuk penjumlahan dan pengurangan matriks, kita menjumlahkan atau mengurangkan yang elemen letaknya sama. Kita masuk ke perkalian skalar dengan matriks. Nah, jika K suatu bilangan skalar, maka perkalian K dengan matriks A ditulis K kali A adalah matriks yang elemennya diperoleh dari hasil K dengan setiap elemen matriks A. Artinya nanti setiap elemen matriks A tersebut kita kalikan dengan skalar K-nya. Nah, di soal ini ada matriks A 10, 2, min 1, 1. Nah, tentukan hasil dari 5A. 5 ini adalah skalar. 5 kali A, artinya kita kalikan setiap elemen di matriks A dengan 5. Maka diperoleh hasil 5 kali A atau 5 kali matriks A adalah 50, 10, min 5, dan 5. Ini perkalian skalar dengan matriks. Kita masuk selanjutnya, perkalian matriks dengan matriks. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Harus hati-hati, teliti, dan cermat di materi ini. Syarat perkalian matriks dengan matriks adalah jumlah banyaknya kolom baris pertama. Jadi saya ulangi, syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama matriks itu sama dengan jumlah banyaknya baris pada matriks kedua. Jadi banyaknya kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah banyaknya baris pada matriks kedua yang akan kita kalikan. Nah, setelah itu jika matriks A itu berukuran M kali N ordonya, artinya barisnya itu M, kolomnya itu N, dan matriks B itu berukuran N kali P, artinya banyaknya barisnya N, banyaknya kolomnya P, maka hasil perkalian A kali B atau matriks A kali matriks B adalah suatu matriks baru. Misalnya kita misalkan matriks C hasilnya. Nah, nanti ukuran yang matriks A kali B itu adalah ukurannya M kali P. Bisa kita lihat matriks A itu ukurannya M kali N, barisnya M, kolomnya N. Matriks B yang akan kita kalikan banyaknya barisnya N, banyaknya kolomnya P. Nah, syarat perkalian matriks itu kolom pada matriks yang pertama sama dengan banyaknya baris. Ini sudah memenuhi, N-nya sama dengan N. Nanti hasil perkalian atau A kali B-nya adalah ukurannya M kali P. Ini hasilnya. Kita masuk ke contoh perkalian matriks dengan matriks. Contoh 1. Ada matriks A, elemennya 2, min 1, 0, 3, dan matriks B itu 5, 2, 4, min 3. Tentukan perkalian matriks A dan matriks B. Nah, dari sini matriks A kita tulis, matriks B kita tulis. Nah, dari sini kita lihat ordo matriks A itu kan 2 kali 2. Ordo matriks B itu kan 2 kali 2. Nah, 2 kali 2, yang ini juga 2 kali 2. Banyaknya kolom pada matriks yang pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Jadi matriks A sama B ini bisa kita kalikan. Nah, untuk mengalikan matriks dengan matriks itu kalian harus perhatikan ini. Kita pertama kalikan dulu baris pertama, kalikan dengan kolom pertama. Baris ini kita kalikan dengan kolom ini. Kita kalikan elemen-elemennya. Nah, 2 min 1 kita kalikan dengan 5, 4. Artinya 2 kali 5 ditambah min 1 kali 4. Ini jadi satu kesatuan. Sekarang baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua. Nanti hasilnya juga menjadi baris pertama kolom kedua. Nah, baris pertama ini kita kalikan dengan kolom kedua, artinya 2 kali 2 ditambah min 1 kali min 3. Ini satu kesatuan juga. Letaknya nanti hasilnya di baris pertama kolom kedua. Dengan cara yang sama kita akan mengalihkan baris kedua dengan kolom pertama. Nanti hasilnya kita tulis di baris kedua kolom pertama.
Nah, baris kedua itu kan 0,3, kolom pertamanya 54. Maka kita kalikan 0 kali 5. Nah, penghubungnya itu harus selalu plus ya. Ditambah 3 kali 4. Ini hasilnya nanti di sini. Selanjutnya, baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Nanti hasilnya juga menjadi di baris kedua, kolom kedua, yaitu di sini. Nah, di sini 0,3 sama 2 min 3 kita kalikan. Nanti dihubungkan dengan jumlah 0 kali 2 ditambah 3 kali min 3. Kita tinggal selesaikan operasi penjumlahannya. Ini 2 kali 5 10 dikurangi 4. Ini 4 ditambah 3. Ini 0 ditambah 12. Ini 0 ditambah min 9 atau 0 dikurangi 9. Jadi hasil perkalian A kali B itu sama dengan 6, 7, 12, min 9. Ini hasilnya. Nah, ini adalah hasil perkalian A kali B. Sekarang kalau Bu Fitri mau nanya, kalau perkalian B kali A, apakah hasilnya sama dengan A kali B? Nah, coba nanti dicoba ya di buku kalian. Nanti hasilnya A kali B, apakah sama dengan B kali A? Apakah hasilnya sama dengan ini? Nanti silakan kalian coba. Kita masuk ke contoh 2 tentang perkalian matriks dengan matriks masih sama. Nah, contoh kedua adalah ada matriks A terdiri dari satu baris. Ini matriks satu baris, elemennya 3, 2, 1. Matriks B terdiri dari satu kolom, elemennya 3, 1, 0. Tentukan hasil perkalian matriks A kali B. Kita kali terus nanti tentukan hasil perkalian matriks B kali A. Kita hitung dulu yang matriks A kali B. Nah, matriks A kali B kita tuliskan matriks A dikalikan matriks B. Ingat tadi konsep perkalian adalah baris kali kolom. Ini karena ada satu baris, kita langsung kalikan satu kali. Baris kali kolom. Maka ini dikalikan ini, kita kalikan per elemennya. 3 kali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 0. Kita lihat dulu di sini. Matriks A itu kan ordonya 1 kali 3 atau satu baris 3 kolom. Artinya ini 1 kali 3. Matriks B ordonya 3 kali 1 atau 3 baris 1 kolom. Di sini tadi 1 kali 3, ini 3 kali 1. Maka nanti hasilnya adalah matriks ukuran 1 kali 1. Makanya hasilnya ini nanti satu elemen saja. Kita hitung 3 kali 3 9 ditambah 2 ditambah 0 ketemunya 11. Jadi hasil kali A kali B adalah 11. Ya, jadi diperhatikan konsepnya adalah baris kali kolom. Nah, satu baris ini harus kita kalikan dengan satu kolom ini dan penghubungnya penjumlahan. Terus kalian lihat dulu tadi syarat ordonya. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya, matriks B kali A. Kita tulis dulu matriks B, tulis dulu matriks A. Kita kaji dulu matriks B tadi kan ukurannya 3 baris kali 1 kolom atau 3 kali 1. Matriks A itu kan ukurannya 1 baris kali 3 kolom. Tadi ini 3 kali 1, ini 1 kali 3. Bisa dikalikan kan? 3 kali 1, 1 kali 3 sesuai tadi syarat perkalian. Nanti hasilnya suatu matriks ukuran 3 kali 3 atau 3 baris 3 kolom. Jadi yang A kali B ini 1 kali 3, 3 kali 1 hasilnya 1 kali 1. Ukurannya ini ya, ukuran matriks. Kalau yang ini ukuran ordo matriksnya 3 kali 1, 1 kali 3. Maka hasilnya adalah suatu matriks baru di mana ordonya 3 baris 3 kolom. Nah, kita kaji satu persatu. Yang untuk matriks B kali A, ingat konsep perkalian itu kan banyaknya baris kali kolom. Baris kali kolom. Nah, kita akan mengalihkan baris pertama. Nah, ini kan baris, satu barisnya hanya 3. Nah, kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Maka hasilnya tulis di sini di baris pertama, kolom pertama, yaitu 3 kali 3. Tuliskan di sini. Selanjutnya kita selesaikan dulu yang baris pertama dulu. Baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua. Maka kita menuliskan hasilnya di baris pertama, kolom kedua, yaitu angka 3 kalikan 2 di sini. Selanjutnya masih baris pertama, kolom ketiga. Tuliskan di sini baris pertama, kolom ketiga, yaitu 3 kali 1 hasilnya. Kita masuk ke baris kedua. Baris kedua sama,
kita kalikan dengan kolom pertama. Maka di sini baris kedua, kolom pertama yaitu 1 kali 3. Baris kedua, kolom kedua 1 kali 2 di sini. Baris kedua, kolom ketiga, tuliskan hasilnya di sini juga. Baris kedua, kolom ketiga. Hasilnya ini 1 kali 1. Untuk baris ketiga, kolom pertama, maka 0 kali 3, 0 dikalikan 2, tuliskan di sini. Baris ketiga kolom kedua yaitu 0 kali 2, terus 0 kali 1, tuliskan di sini. Ini perkalian ya, saya simbolkan dengan titik di sini. Kita hitung. Jadi hasil matriks B kali A adalah 9, 6, 3, 3, 2, 1, 0, 0, 0 atau matriks ukuran 3. Ya, dari sini bisa kita lihat hasil matriks A kali B adalah 11, hasil matriks B kali A adalah ini 963, 321, 0, 0, 0. Dari sini ternyata hasil A kali B tidak sama dengan B kali A. Untuk yang contoh 1 sebelumnya, silakan kalian buktikan apakah A kali B sama dengan B kali A. Selanjutnya, kita simpulkan sifat-sifat operasi matriks. Dalam operasi matriks itu berlaku sifat komutatif dalam penjumlahan, yaitu jika A tambah B, matrik A tambah matrik B itu sama dengan matrik B tambah matrik A. Selanjutnya berlaku juga sifat asosiatif terhadap penjumlahan, yaitu A ditambah dalam kurung B tambah C itu sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah matrik C. Ini sama hasilnya. Selanjutnya untuk sifat-sifat yang operasi matrik yang ketiga, jika ada K itu skalar sembarang bilangan dikalikan A tambah B itu hasilnya sama dengan K kali matriks A ditambah K kali matriks B. Selanjutnya berlaku juga sifat distributif. A dikalikan B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Berlaku juga dalam kurung A tambah B, kita jumlahkan dulu baru dikalikan C, hasilnya sama dengan A kali matrik C ditambah matrik B kali matrik C. Berlaku distributif kanan dan kiri. Berlaku juga sifat asosiatif perkalian. Di sini jika ada A dikalikan B kali C sama dengan A kali B dulu, kita kali hasilnya berapa, hasilnya baru kita kalikan dengan C. Itu berlaku sifat asosiatif pada perkalian. Nah, dari sini untuk materi matriks bagian pertama saya akhiri. Nanti kita lanjutkan pada materi matriks bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.